Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam doa puasa 10 hari menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita dengan kekuatan yang penuh untuk mengikuti doa puasa ini. Kita minta urapannya yang baru, kita minta kuasanya yang diperbaharui. Seringkali kita lelah dalam hidup ini, seringkali kita letih karena berbagai masalah pergumulan yang belum selesai. Tapi baiklah kita fokus pada Tuhan, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan. Kau sucikan, kuduskan kami ya Bapa. Untuk layak kami datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus tuntun kami, pimpin hidup kami Bapa, agar kami berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Biarlah hati-Mu disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi sekarang ini. Kami percaya kuasa-Mu sudah diberikan. Kami terima dengan iman kuasa Roh-Mu Tuhan pada waktu kami dipenuhi Roh Kudus-Mu. Kuasa-Mu sepenuh-penuhnya masuk dalam hidup kami. Kami jadi orang yang berbeda karena Kau Tuhan. Ora balabaya syakara bakata kana bata kana labaya sikidi di. Hiara baba 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 baba. Hiara balabaya syakara baba baba baba. Hiara labakana labaya sandere beki kana kana labaya sandere. Kuasa-Mu dulu sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir melalui hidup kami, menjamah setiap jiwa-jiwa sekeliling kami. Kami boleh dikuatkan dan menguatkan yang lain. Kami boleh dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Kami boleh diberkati untuk memberkati yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir sepenuh-penuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di hari ketiga kami mengadakan doa puasa pencurahan Roh Kudus. Biarlah ada pemulihan, ada sesuatu yang baru yang Kau kerjakan. Kami bosan dengan hidup kami yang lama dan cara hidup kami yang lama. Lihat, bukankah Tuhan sudah membuat satu yang baru yang di depan kami? Kami berjalan menggenapi semua rencana-Mu Tuhan.
Kau selalu membuat kami bergairah mengiring Yesus dan boleh menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Ladang-ladang sudah menguning siap dituai. Kami boleh menjadi pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan, yang peka mendengar suara-Mu Tuhan, yang selalu di hati-Mu Bapa. Cinta kami kepadamu semakin membara menyala-nyala. Dan kami juga boleh menjadi Tuhan perpanjangan kuasa-Mu ya Bapa, untuk mengalirkan kuasa-Mu menjadi saksi-Mu. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa-Mu yang mengalir. Biarlah Tuhan dalam penginjilan Tuhan bertemu dengan jiwa-jiwa, kami boleh salurkan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga banyak mereka berbalik bertobat, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan melalui hidup kami, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itulah kami hidup. Biarlah rencana-Mu semuanya jadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, di hari ketiga kita mengadakan doa puasa untuk menanti-nantikan Roh Kudus. 10 hari muridnya disuruh menanti-nantikan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah diberikan, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Dan sekarang pun kita mengalami pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah dibaptis atau belum dibaptis. Saya melihat juga orang yang belum dibaptis air, mereka kepenuhan Roh Kudus, sehingga akhirnya mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Puji nama Tuhan saudara. Kita bacakan di dalam firman Tuhan Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Israel waktu itu dijajah oleh Romawi. Dikira Tuhan Yesus itu akan menjadi raja karena melakukan banyak mujizat, akan menjadi raja di bumi. Tapi salah ya saudara. Nanti datang kerajaan Tuhan 1000 tahun di bumi, bukan sekarang. Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, pada waktu kamu menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Jadi saudara kita, anak-anak Tuhan, perlu kuasa Roh Kudus, perlu kepenuhan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita ada kuasa Tuhan. Murid-murid Yesus disuruh tunggu, mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Ya, mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat, tapi mereka belum melakukan mujizat. Tapi setelah Yesus memberikan Roh Kudusnya, maka murid-muridnya memberitakan Injil, bahkan tersebar ke seluruh dunia dari Yerusalem ini. Sampai kita juga mengalami yang namanya pertobatan, penginjilan, dan kita menerima keselamatan melalui Yesus. Ya, ini karena penginjilan daripada murid-murid Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita ini perlu kuasa Roh Kudus yang memenuhi, melimpah. Bukan berarti kita tidak punya Roh Kudus ya kalau belum dibaptis Roh Kudus. Pada waktu kita percaya Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menginsafkan kita akan adanya dosa dan penghakiman. Pada waktu kita percaya Yesus, kita mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan, itu karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Barang siapa mengaku dengan mulut dan juga percaya di hati, itu Roh Kudus sudah ada, sudah masuk. Tapi belum penuh, belum melimpah. Saya juga dulu dari Protestan itu percaya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi belum mengalami kepenuhan, belum mengalami baptisan. Pada saat kita dipenuhi, ibaratnya gelas air cuma sedikit, tapi pada waktu dipenuhi Roh Kudus, waktu dibaptis air, pertobatan, waktu baptis Roh Kudus, baptisan kuasa, itu meluber, melimpah. Kuasa Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita, dalam hati kita.
Ya, sebab itu mari kita lebih lagi mengingini Tuhan, aku ingin satu pengalaman rohani. Kekristenan itu bukan agama, itu satu perjalanan mengiring Yesus. Jadi kita ada sesuatu hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita mengiring Yesus, kita mengalami Tuhan, kita mengalami yang namanya pertumbuhan, kegerakan roh Allah ada, saudara. Kemarin kita adakan lawatan di Panti Laras, saudara ya. Di sana kita membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih juga yang sudah menyumbang, saudara ya. Saya percaya dimanapun kita mengadakan lawatan, sesuatu pasti terjadi. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kuasa, ada pertobatan. Di sana waktu kita mengadakan lawatan, ada satu jiwa yang menangis ya, berteriak menangis ya. Nah, padahal dia diam, dia mungkin stres ya, namanya juga Panti Laras ya. Diam karena masalah hidup, persoalan hidup, stres. Ternyata dia ditinggalkan suaminya ya, diceraikan suaminya, anak 4, sehingga stres ya, gila, diam sampai nggak mau makan disuapin nih, saudara. Disitulah kita boleh melihat pada saat kita menjamah, saat kita mendoakan, saat kita sungguh-sungguh melayani jiwa ini, mengerahkan seluruh kekuatan Roh Kudus yang dalam kita salurkan pada mereka lewat doa, mereka mengalami lepasan, mereka mengalami jamahan, mereka mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan melalui kita. Kita menjadi saluran kasih Tuhan, kuasa Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Ada juga subscriber ya, kemarin belum lama, berapa hari lalu, Bu Maria WA chat, bisa nggak doakan saya? Saya bilang, mau didoakan apa? Ada masalah apa, sis? Ya, saya ini sakit. Suaranya serak, saudara. Sakit apa, sis? Dia belum menikah ya, 40 tahun lebih. Ya, sakit tulang-tulang saya perkapuran, kata dokter. Terus apalagi? Ya, telinga saya selalu mendenging. Terus gimana? Udah ke dokter malah makin sakit. Udah ke THT malah nggak sembuh, makin parah lah gitu ya, saudara. Ayo, ada kesembuhan di dalam Tuhan, ada kuasa Tuhan. Terus kita doa bersama, pemutusan kutuk-kutuk, ya, pemutusan sakit penyakit. Mungkin ada perjanjian dari nenek moyang turun, jadi selalu sakit, selalu bangkrut, selalu tidak mengalami pemulihan. Ya, ayo kita kerjakan semuanya di alam roh sampai ke alam jasmani. Di alam roh itu melalui doa, melalui pemutusan, doa peperangan, ya saudara. Jadi kita harus bereskan hati kita, hidup kita. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi berkat kita, ayo kita hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Waktu saya tuntun untuk doa pemutusan, doa untuk kelepasan, doa untuk kesembuhan, percaya dalam Yesus ada kesembuhan. Dia mati atas kayu salib, bilur-bilurnya itu yang menyembuhkan kita. Dia yang sudah mati ganti kita, dia yang sudah tersakiti supaya kita yang sakit bisa sembuh, dipulihkan. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya ke depannya ini akan ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaranya, jadi kita belajar memakai karunia, memakai kuasa yang Roh Kudus sudah berikan. Ya, misalnya sakit, ayo kita tengking, kita usir. Ya, kita doakan baik diri kita maupun keluarga kita dulu, dari hal yang kecil dulu ya, dari Yerusalem. Keluarga kita kalau sakit jangan buru-buru, ayo dokter, panik telepon dokter sana sini. Jangan, saudara ya, jangan panik, tenang, doa dulu. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus jadi sembuh. Saya juga sama cucu saya kalau sakit saya doakan dulu. Nah, kemudian kalau memang belum sembuh, misalkan ya orang tuanya mau ke dokter, ya udah ke dokter. Kita tidak anti dokter, saudara. Ya, jadi kita ayo pakai kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Kepenuhan Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan. Kita harus praktekkan semuanya. Pada suatu hari saya diizinkan Tuhan untuk melihat. Dimana waktu itu saya ada nganterin kue. Saya itu waktu itu nganterin kue karena saya dulu jualan kue ulang tahun. Satu rumah ya, rumah teman. Tiba-tiba kok diketok-ketok nggak dibuka-buka. Pas saya lihat nengok di jendela, oh, suaminya itu sedang mendoakan anaknya. Ternyata anaknya ini sedang sakit. Saya dengar bahasa roh kencang, saudara. Ya. Luar biasa nih, ya, suaminya teman saya ini. Jadi anaknya sakit, bukan bingung, bukan panik cari dokter dulu, enggak. Doa dulu.
bahasa roh yang kencang sampai saya dari jendela kedengeran suaranya, saudara. Waduh, itulah pengalaman yang saya tidak lupakan, saudara ya. Apa-apa cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu, doa dulu, apa-apa doa dulu, apa-apa bawa dalam doa dulu. Jangan panik ya, kalau sakit-sakit jangan panik. Kalau misalkan ada hal-hal masalah pergumulan apapun jangan panik. Tenang ya, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Ya, puji nama Tuhan. Di ayat yang Markus 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh ya. Jadi kita ayo praktekkan, usir setan ya. Kita sembuhkan yang sakit. Tanda-tanda ini menyertai kita orang yang percaya. Penginjilan akan cepat terjadi, bukan hanya pekerjaan pendeta, penginjil atau hamba-hamba Tuhan, tetapi kita setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa yang sama, diberikan akses yang sama. Ya, diberikan Roh Kudus yang sama, kepenuhan, sehingga Injil diberitakan dengan tanda-tanda ajaib. Ada kuasa Tuhan. Kita ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan kita lemah. Aduh, udah dibaptis air, baptis Roh Kudus, masih terpuruk dengan masalah-masalah hidup. Jangan rugi. Ayo naik doa peperangan. Saudara, apa masalahmu? Mungkin ekonomi. Ayo di dalam nama Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi berkat Tuhan dari utara, barat, timur, selatan, kami hancurkan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Dan kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita disembuhkan. Nanti kita juga bisa mendoakan yang sakit. Kita mengalami pemulihan. Dan kita bisa memulihkan, menasehatin orang-orang lain. Karena kita sudah mengalaminya banyak, saudara, dengan Tuhan. Ya, sebab itu mari kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus lebih lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Karena masa-masa ke depan ini masa-masa sukar, masa-masa kesesakan, masa-masa di mana iblis juga akan turun dengan geramnya. Dia tahu waktunya sudah singkat, dia akan dipenjara, saudara ya. Dan kita juga anak-anak Tuhan tahu nih, ayo rebutan jiwa-jiwa, jangan sampai keluarga-keluarga kita jauh dari Tuhan, jangan sampai keluarga-keluarga kita hidupnya memakai kekuatan sendiri. Oh, gue bisa, gue mampu, akhirnya sombong, saudara ya. Demikian juga pelayanan, hati-hati, andalkan Tuhan. Ya, walaupun kita melayani memakai nama Tuhan, seringkali kedagingan muncul. Bisa, saudara, dalam pelayanan. Hati-hati, kesombongan bisa muncul. Oh, gue bisa menyembuhkan nih, gue bisa mengusir setan nih, bangga, hatinya naik. Jangan, saudara, itu kuasa Tuhan sudah berikan dari Tuhan, bukan dari kita. Kita harus sadar, kita harus tetap rendah hati. Seringkali teman-teman saya juga, bangga, si ini hebat nih, bisa menyembuhkan, si ini hebat nih, pengurapannya dahsyat, apa-apa. Tapi saya bilang jangan mengkultuskan orang, ya. Jangan mengagung-agungkan manusia, ya. Seringkali saya nasihatin gitu, Cimaria mah ngiri, Cimaria ngiri gini. Enggak, saudara. Saya sudah mengalami banyak hal, ya. Saya sudah mengalami mana orang yang lebih dahsyat ya dari orang ini. Ternyata, saudara, ya kedagingan yang muncul, akhirnya sodomi 7 remaja di gerejanya, akhirnya dia selingkuh dengan pengerja-pengerjanya, padahal urapannya hebat, dahsyat. Hati-hati, itu bisa kedagingan yang muncul. Jangan kita mengkultuskan hamba Tuhan, jangan cari-cari hamba Tuhan. Carilah Tuhan. Jika Tuhan memakai hamba Tuhan, siapa untuk berbicara, itu puji Tuhan. Tapi jangan cari-cari nubuatan, jangan cari-cari penglihatan. Ayo, nanti Tuhan sendiri akan membukakan rahasianya. Jangan kita cari-cari, itu nanti salah. Fokusnya bukan Tuhan, cari-carinya karunia, cari-carinya manusia, saudara ya. Makanya kita harus hati-hati di dalam kerohanian juga, apalagi dalam jasmani ya. Jangan sombong juga. Udah gue hebat nih, gue bisa bekerja, penghasilan banyak, sehingga semuanya, rumah megah, mobil mewah, semuanya bisa dia miliki. Tapi hati-hati,
tanda kutip, jangan sampai kesombongan. Kesombongan muncul, tinggal jatuhnya aja. Kemarin kita juga setelah melayani di Panti Laras, pergi ke rumah satu teman. Ayo Bu Maria, setelah dari Panti Laras yuk ke rumahku. Kita makan-makan ya, saudara. Kita pergi berapa orang ya? Lumayan ya. Nah kita juga, ayo setiap kita kumpul, saya bilang jangan hanya makan-makan, saya nggak suka gitu ya. Harus ada doa, harus ada pujian, ada kesaksian, firman sedikit dibagikan, saudara ya. Ya, puji nama Tuhan, tuan rumahnya juga bersaksi ya. Dia bilang sama kayak Bu Maria, dia toko ada, rumah ada, lumayan besar. Tapi kadang duit bisa nggak ada. Saya juga dulu pernah mengalami waktu anak-anak saya masih kecil. Suami bangkrut, saudara. Pekerjaan usaha juga banyak saingan. Kita nggak ada modal. Aduh, saudara seret. Kadang nggak ada uang, saudara. Ada ruko, ada rumah ada. Tetapi nggak ada uang, saudara. Jadi kita, ya puji nama Tuhan ya. Sekarang ada lah berkat Tuhan ya, karena anakku udah dewasa, udah mandiri semua. Kalau dulu dia juga cerita sama saya, ada tapi punya rumah, punya ruko, punya kerjaan tapi nggak ada uang ya. Tapi disitulah kita belajar, di saat kita dikurangkan, di saat kita mengalami kekurangan, apa reaksi hati kita. Bisa putus asa, bisa sedih, bisa sungut-sungut ya. Itu yang Tuhan mau bereskan di hati kita. Setelah kita, walaupun kita sudah melewati masa sukar, nah kita tetap pegang Tuhan Yesus, tetap bersyukur, kita lebih baik lagi, rendah hati, bisa berbagi, karena tahu kita dulu pernah susah, pernah miskin. Kita berbagi sama orang kekurangan tuh bahagia banget, saudara. Kayak saya juga, Tuhan, saya kalau diberkati Tuhan udah berpikir mau untuk ini, itu ya saudara. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk lawatan. Ini orang miskin, kasihan, susah, kasih dah. Ya, saudara. Jadi kita diberkati untuk jadi berkat. Itu yang Tuhan mau ya. Saya juga kemarin sempat ya, karena anak-anak saya kan sudah kerja semuanya. Ayo mami mau nggak? Nih kan namanya cewek-cewek sekarang kan model kutek gel gitu kan, saudara ya. Oh sekali-kali boleh nih mami nih, udah anakku bayarin gitu berapa ratus ribu kutek gel. Saudara, namanya mungkin saya ini orangnya nggak bisa untuk gerli-gerli gimana. Udah dikutekin bagus-bagus, mahal-mahal. Ih, udah copot rontok semua kuteknya itu, saudaranya udah habis. Kuku-kuku saya jadi kering, sering patah. Udah dalam hatiku kapok deh. Pakai cat kuku mahal-mahal sayang. Kuku saya jadi rontok ya, jadi rapuh. Ya puji Tuhan lah, yang penting saya sih sederhana aja. Karena memang kita bukan berasal dari keluarga yang gimana-gimana high class, enggak. Tapi ya udah sederhana aja. Karena Tuhan Yesus juga suka sama orang yang sederhana. Bukannya nggak boleh ya hidup yang gimana, tapi ayo utamakan pada akhir zaman ini jangan bermewah-mewah. Walaupun kita diberi banyak, ayo fokus pada pekerjaan Tuhan. Fokus mengumpulkan upah yang di sorga yang kekal. Ayo, mungkin kita nggak punya misalkan harta duniawi, ayo kita melayani dengan doa, dengan ikut pelayanan, ya, mendoakin jiwa-jiwa, bersaksi dimanapun kita berada, di pasar kek, di rumah kek, di tetangga kek, jangan ngegosip, saudara ya. Mulai kita menceritakan, menjadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, itu luar biasa. Mereka akan melihat buah-buahnya kehidupan kita, ya, dimana kita bisa menolong orang, mempunyai kasih, tidak pelit, tidak kikir, bisa berbagi. Ya, itu puji Tuhan. Ya, maka kuasa Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kuasa sudah diberikan pada orang-orang yang sombong, hati-hati, iblis bisa nyusup, bisa masuk. Akhirnya Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Tuhan, bukakan pintu. Bukankah aku sudah melakukan mujizat? Bukankah aku sudah menyembuhkan? Bukankah aku sudah mengusir setan? Tuhan bilang, aku nggak kenal. Kenapa? Karena dia tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena dia kesombongan melayani Tuhan. Ya, hati-hati di akhir zaman ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mengingatkan kami. Kuasa Tuhan sudah diberikan bagi kami. Sehingga kami boleh memberitakan
Injil kerajaan Allah sudah dekat. Bersaksi dimanapun kami berada, dan kami boleh menyembuhkan, mendoakan, mengalami kelepasan. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah sepenuh-penuhnya Tuhan. Selama 10 hari kami mengadakan doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus. Yang sudah dibaptis Roh Kudus semakin penuh melimpah minyaknya. Urapan baru turun di dalam nama Yesus. Yang belum menerima Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi jiwa-jiwa untuk dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.